Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Bunga Audiasyani Putri absen 7 dan saya Syifa Rasya Hanindiana Bisa nomor absen 30. Saya Lintang Dewi Tenendiri dari absen 20. Saya Gisela Gita Freya dari nomor absen 12. Kami akan melakukan praktikum tentang sel volta dan sel elektrolisis. Tujuan kami melakukan praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengamati, mempelajari, dan mengetahui maksud dari sel volta. Yang kedua, untuk mengamati dan mempelajari elektrolit sel volta. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah buah lemon dapat menghasilkan energi listrik. Yang keempat, untuk mengetahui proses elektrolisis pada larutan CuSO4 dengan elektroda karbon. Yang kelima, mengetahui proses elektrosis pada larutan Ki dengan elektroda karbon. 6. Mengetahui perubahan yang terjadi pada katoda dan anoda dari proses elektrolisis. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini kami akan melakukan praktek sel volta. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada lemon, ada paku, 4. Ada lampu LED. Yang kelima ada koin tembaga. Yang keenam ada kabel buaya. Dan yang terakhir pisau. Langkah pertama praktikum sel volta dengan buah lemon, yaitu iris sedikit lemon dengan pisau seukuran dengan koin tembaga agar koin mudah masuk ke dalam lemon. Tancapkan koin ke dalam lemon dan selanjutnya tusuk paku ke dalam lemon. Lakukan hal yang sama kepada lemon selanjutnya. Lalu sambungkan kabel ke paku dan sambungkan lagi ke koin. Lakukan hal yang sama kepada lemon-lemon selanjutnya. Lalu selanjutnya capitkan kabel ke lampu dan perhatikan lampu apakah menyala. Dan lampu pun menyala. Berdasarkan hasil praktikum, lampu LED menyala sehingga lemon berperan sebagai elektrolit lemah karena mengandung asam sitrat yang dapat menghantarkan listrik melalui perantara kabel. Sedangkan palu dan koin tembaga berperan sebagai elektroda, di mana paku sebagai katoda atau kutub positif tempat terjadinya oksidasi, dan koin sebagai anoda atau kutub negatif tempat terjadinya reduksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sel elektrolisis yaitu yang pertama ada statif dan klem, yang kedua ada karbon, ketiga solasi, keempat tabung U, kelima pipet tetes, kemudian ada plat tetes, lakmus merah dan lakmus biru, dan kemudian ada kertas universal. Selanjutnya adalah corong, ada baterai, tabung ukur, kabel buaya, dan gunting. Dan bahan yang paling utama yaitu larutan CuSO4 dan iodin. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menuangkan larutan ke dalam tabung ukur sebanyak 60 ml. Selanjutnya, siapkan tabung U di statif dan klem. Ambil larutan CuSO4 lalu masukkan ke dalam plat tetes sebanyak 3 tetes. Masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru ke dalam plat tetes yang sudah ditetesi dengan larutan CuSO4. Masukkan kertas universal ke dalam larutan CuSO4. Masukkan larutan iodin ke dalam plat tetes sebanyak 3 tetes. Masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru ke dalam plat tetes yang sudah ditetesi dengan larutan iodin. Lalu masukkan kertas universal ke dalam larutan iodin untuk mengukur pH sebelum direaksikan. Selanjutnya, masukkan cairan CuSO4 ke dalam tabung U melalui corong.
Selanjutnya, kaitkan salah satu sisi kabel buaya pada karbon. Lalu, letakkan pada sisi positif. Kemudian, kaitkan lagi satu sisi kabel buaya pada karbon. Sisi selanjutnya kita kaitkan pada baterai sisi positif. Masukkan karbon ke dalam larutan CuSO4. Tunggu hingga 10 menit. Dari hasil percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa anoda mengalami oksidasi dan katoda mengalami reduksi. Selanjutnya, masukkan kertas universal ke anoda untuk mengetahui pH setelah elektrolisis. Selanjutnya masukkan cairan iodin ke dalam tabung O. Kaitkan salah satu sisi kabel buaya pada karbon. Sisi selanjutnya kita kaitkan pada baterai kutub negatif. Lalu selanjutnya kita kaitkan lagi kabel buaya pada karbon. Sisi selanjutnya kita kaitkan pada baterai kutub positif. Kemudian masukkan kertas universal ke dalam larutan kalium iodida yang sudah direaksikan dengan batang elektroda. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun kalium iodida sudah elektrolisis, tetap menunjukkan sifat basa. Ambil larutan iodin yang sudah direaksikan, lalu masukkan ke dalam plat tetes. Masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru pada larutan iodin untuk mengukur pH setelah direaksikan. Kesimpulan yang kita peroleh dari percobaan ini yaitu larutan CuSO4 sebelum elektrolisis memiliki pH 5 yang bersifat asam dan setelah elektrolisis bersifat asam memiliki pH 3. Selanjutnya, larutan kalium iodida sebelum elektrolisis bersifat netral dan memiliki pH 7 dan setelah elektrolisis bersifat basa dan memiliki pH 11. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.